Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah perjalanan Abah Guru Juhdi dari kecil hingga menjadi ulama. Tuan Guru Ahmad Juhdian Nur atau lebih akrab disapa Abah Guru Juhdi, beliau dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari pada tahun 1972 dari keluarga yang memang menekuni ilmu-ilmu agama. Beliau juga merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad bin Jafri dan Hajah Jahidah binti Kiai Haji Asli. Ayah beliau inilah yang dikenal sebagai ulama yang cukup terkenal di Banjarmasin. Disebutkan bahwa ayah beliau Kiai Haji Muhammad pernah menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Falah setelah Kiai Haji Muhammad Sani. Kiai Haji Muhammad juga adalah sahabat dari Abah Guru Skumpul dan juga murid dari Kiai Haji Anang Syarani Arif Mertapura. Menurut kisah bahwa Abah Guru Skumpul pernah satu kelambu atau tidur satu ranjang dengan Kiai Haji Muhammad ayah dari Abah Guru Juhdi, sedangkan kakek beliau dari pihak ibu Kiai Haji Asli adalah tokoh ulama yang berdomisili di Alabiyu, Amuntai, Kalimantan Selatan. Baik ayah maupun kakek beliau telah terlibat secara penuh dalam pendidikan Abah Guru Juhdi ketika kecilnya dulu. Abah Guru Juhdi ini sendiri memiliki 9 orang saudara. 2 orang diantaranya itu sudah meninggal dunia sehingga tinggal ada 7 orang yang masih hidup. Nama-nama saudara beliau itu diantaranya adalah ada Hajah Naqiyah, Sa'duddin, Jahratul Mahbubah, As'aduddin, Julkifli, Najiyah, Nasihah, dan Nafisah. Pendidikan formal yang dijalani oleh Abah Guru Juhdi dulunya hanya sampai ke tingkat SD. Setelah itu beliau melanjutkan ke pesantren Al-Falah selama sekitar 2 bulan. Namun karena sakit yang berkepanjangan, kemudian beliau berhenti di pesantren. Kemudian beliau selanjutnya belajar pada kakek beliau sendiri dari pihak ibu, yaitu Kiai Asli, selama 1 tahun di Alabiyo, Kalimantan Selatan dalam hal bidang ilmu yang dipelajari di sana, yaitu ilmu tajwid, fikih, tasrif, tauhid, dan tasawuf. Setelah 1 tahun di Alabiyu, beliau kemudian meneruskan mengaji dengan orang tua beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad. Di sana beliau belajar ilmu tauhid, fikih, nahu, dan tasawuf. Terus selama di Banjarmasin, beliau juga belajar dengan Kiai Haji Abdul Syukur di Teluk Tiram. Dan di sana beliau juga belajar tasawuf, fikih, dan usul fikih. Setelah meninggalnya Kiai Haji Abdul Syukur, beliau kemudian diserahkan oleh ayah beliau kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Skumpul. Dan kata-kata pertama yang terucap dari lisan Abah Guru Skumpul saat berbicara dengan ayah beliau Kiai Haji Muhammad adalah, "Muhammad, ikam hendak tahulah, anak ikam tuh kenanya alim pada ikam." Atau yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah, "Muhammad, kamu mau tahu nggak," kata Abah Guru Skumpul, "anakmu ini nantinya akan lebih alim daripada kamu," ucap Abah Guru Skumpul kepada Kiai Haji Muhammad ayah dari Abah Guru Juhdi. Selanjutnya dengan Abah Guru Skumpul, Abah Guru Juhdi belajar beberapa ilmu, terutama ilmu akhlak kurang lebih selama 7 tahun lamanya. Pengaruh Abah Guru Skumpul terhadap Guru Juhdi sangatlah kuat. Pada banyak hal beliau selalu merujuk kepada figur Abah Guru Skumpul, seperti dalam hal tarekat. Beliau juga mengikuti tarikat Samaniyah. Bahkan dalam hal berpakaian pun ketika mengisi pengajian, beliau sangat mirip dengan Abah Guru Skumpul, yakni pakai baju putih dengan serban besar di kepala. Kitab-kitab yang beliau pelajari selama nyantri di sana, yaitu pada bidang tauhid ada kitab Syarah Hudi karya Imam Syarkawi, Syarah Dasuki karya Imam Sanusi, dan Matan Sanusiyah karya Imam Sanusi, dan Kifayatul Awal karya Syekh Fudail. Dan pada bidang tasawuf ada Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, ada juga Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali juga, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juga. Dan seperti pada kitab Taqribul Usul karya Syekh Ramli, Syarah Bajuri karya Syekh Bajuri, dan Syarah I'anul Talibin karya Syekh Jainuddin. Sedangkan ya pada kitab ilmu nahu Matan Jurumiyah karya Imam Sanhaji, ada juga kitab Muhtasar Jiddan karya Syekh Jaini Dahlan, dan Syarah Syekh Khalid karya Syekh Khalid, dan ada juga yang terakhir itu kitab Alfiyah dari Ibnu Malik karya Imam Ibnu Malik. Abah Guru Juhdi juga sempat mengajar selama sekitar 2 tahun di pondok pesantren Al-Falah. Namun, aktivitas beliau selama beberapa tahun ke belakang sebelum beliau meninggal dunia yaitu hanya fokus memimpin majelis pengajian dengan jadwal di Masjid Jami pada malam Ahad, pengajian di rumah Abah Guru Juhdi sendiri pada malam Sabtu, pengajian di daerah Teluk Dalam, Langgar Darul Iman malam Selasa, dan pengajian di Sabilal Muhtadin pada malam Jumatnya. Dan Abah Guru Juhdi biasanya tidak bersedia jika diundang pada peringatan hari-hari besar Islam dan hanya memfokuskan diri pada pengajian di majelis beliau saja.
Ketika awal membuka majelis, dulunya jamaah Abah Guru Juhdi tidak sebesar seperti sekarang ini, yakni bisa sampai 10.000 sampai belasan ribu orang. Pengajian kitab awal-awal yang beliau bacakan pun hanyalah dari catatan tangan dulu ketika beliau berhadir di majelis Abah Guru Sekumpul saja. Para jamaah yang hadir di majelis beliau kadang-kadang bisa terobati kerinduannya kepada majelis Abah Guru Sekumpul karena kitab, cara majelis, isi kajian dalam majelis, gaya bicara, penjelasan serta tamu-tamu yang hadir di majelis Abah Guru Juhdi sangat mirip dengan apa yang ada pada diri Abah Guru Sekumpul dulu ketika memimpin majelis. Ya, meskipun kita juga tetap tidak berani menyamakan kedudukan dan pangkat kewalian dari Abah Guru Sekumpul dengan siapapun. Itulah tadi beberapa manakib singkat tentang Abah Guru Juhdi dari semasa kecilnya dulu sampai beliau bisa menjadi ulama. Dan semoga setelah kepergian beliau ini ada yang segera bisa menggantikan beliau. Dan kita doakan bersama semoga arwah dari Abah Guru Juhdi bisa tenang di alam sana dan beliau bisa segera berkumpul dengan Rasulullah dan para guru-guru beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.